Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa astaqul qailin, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam bahasa Arab ini, dan kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tarkib idhofi, tarkib wasfi, dan kemudian tarkib idhofi plus tarkib wasfi, ya, yang semuanya itu kita sebut sebagai frasa di dalam bahasa Arab. Nah, di sebelumnya juga kita sudah membahas apa itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, jamak muannas salim, isim ghair munsharif, ya, dan lain sebagainya. Yang itu semuanya kita sebut dalam materi pembelajaran bahasa ini sebagai kata, ya Bapak Ibu. Kata itu kira-kira ada dua kalau dalam bahasa Arab, ada yang mu'rab, ada yang mabni, begitu. Kalau mu'rab itu yang akhirannya bisa berubah-ubah sesuai dengan bagaimana dia difungsikan di dalam kalimat. Apakah nanti dia difungsikan sebagai subjek, apakah nanti sebagai objek, ataupun misalnya sebagai keterangan, itu nanti akan mengalami perubahan pada akhiran-akhiran katanya. Sementara yang isim mabni seperti huwa, gumahum, hiya, gumahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, berikut juga dengan ketika huwa, gumahum ini dijadikan sebagai mubtada ataupun sebagai jar majrur ataupun misalnya sebagai maf'ul bih, ya, itu tidak mengalami perubahan sehingga kita sebut sebagai isim mabni, begitu. Lalu selanjutnya ada juga yang disebut sebagai isim isyarah. Nah, itu kan hadza, hadhihi, tilka, zalika, itu adalah isim isyarah. Ini juga masuk ke dalam kategori isim mabni. Dan isim mabni masih juga disebut sebagai kata tatarannya, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita udah ada, misalnya ada isim mabni, ya berbentuk isim domir, berbentuk juga isim isyarah. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai isim mausul. Kalau isim mausul itu adalah isim yang seperti ini, ada alladzi misalnya. Alladzi. Kemudian ada juga alladzani. Lalu ada alladzina. Nah, ini kita sebut sebagai isim mausul. Kemudian ada juga, ya, bentuk apa namanya? Muannas daripada isim mausul, yakni kalau alladzi, allati, ya. Allati. Hmm. Allatani. Ada nggak? Iya, allatani. Allati. Allatani adakah? Ada. Allatani, betul. Baru allati. Betul. Allati. Lati Allati. takhofuna nusyuzahunna. Takhofuna, ya, wallati takhofuna nusyuzahunna, betul. Allati. Nah, ini. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati.
atau allai juga bisa ya, ada allai, Allai. allai, Allai ya Ustaz. betul, Allai ya isna. allai, betul, allai ya isna, Minal mahid. Minal mahid. iya, allai, kok ini belum nemu ininya, Allah. allai lah kira-kira seperti itu, tapi Ya. Pak asalnya panjang ya, allai, ini bukan I. allai. Oke. Nah, ini disebut juga sebagai isim Mabni. mabni Isim yang isyarah. berbentuk isim apa namanya? Isyarah. Isim Isim mausul. isim mausul. Iya, isim mausul begitu. Nah, seperti ini isim mausul. Kalau cuma segini doang itu dikategorikannya sebagai kata begitu. Isim mausul ini. Alladzi kan kata itu kan satu ya. Kitabun itu kan berbentuk satu. Kalau misalnya kitabul fasli itu frase. Kitabul fasli al-jamilu, wah itu gabungan frase dan juga uh, apa gabungan frase mudhaf mudhaf ilaih plus man'ut na'at. Nah, tapi cuma kalau seperti ini saja ini kita sebut sebagai uh, kata, tatarannya ya. Ini kata, kalimat begitu. Nah, tapi kalau udah gabungan itu kita sebut tarkib. Tarkib. Tarkib itu kalau misalnya membentuk mudhaf ilaih, ya berarti itu namanya tarkib idhofi. Kalau membentuk man'ut na'at, ya berarti itu disebutnya tarkib wasfi. Kalau gabungan dengan antara mudhaf ilaih dan man'ut na'at, itu namanya adalah tarkib idhofi wasfi. Begitu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah ya, kalau sebelumnya kita pernah belajar pada tataran kata, nah ini mungkin saya tutup dulu share-nya. Kalau sebelumnya kita bahas pada tataran kata begitu, maka yang akan kita bahas sekarang adalah tataran klausa. Begitu. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita sudah singgung isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Isim domir itu wagumahum ya. Isim mausul itu alladzi, alladzani, allati. Isim istifham itu adalah semacam kalimat tanya ya. Man, aina, istifham namanya. Itu juga disebut sebagai isim. Nah, ini kan semuanya kita masukkan ke dalam kategori kata Bapak Ibu ya. Jadi kata itu ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Yang dimaksud dengan kata di sini ya satu kata aja begitu. Satu kata. Tapi kalau dua kata digabung, nah ini bukan satu kata lagi, tapi namanya adalah frase, frase nomina. Begitu. Dan itu ada tiga yang sudah kita bahas kemarin ya secara detail satu persatu. Begitu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana membentuk klausa dependent atau sebutan lainnya adalah tarkib jumlah. Ya. Tarkib yang susunannya itu adalah kalimat. Nah, tapi kalimat itu Bapak Ibu atau klausa ya Bapak Ibu. Klausa itu ada klausa anak, ada klausa induk. Begitu ya. Ada klausa anak, ada juga yang disebut sebagai klausa induk. Apa itu klausa induk dan klausa anak? Misalnya kalau saya contohkan dalam bahasa Indonesia ya seperti ini. Anak
Oh, jangan di sini ya Bapak Ibu. Di sini. Nah, di sini misalnya seperti ini. Anak yang pergi ke sekolah itu adalah murid, atau ini aja ya. Anak yang pergi ke sekolah itu belajar bahasa Inggris. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita analisis di sini ada dua klausa. Klausa itu kan terdiri dari subjek, predikat ya. Nah, kita melihat di sini ada klausa terbagi dua kalau di sini. Ada yang disebut klausa anak, ada yang disebut sebagai klausa induk. Anak klausa atau induk klausa. Kita perhatikan di sini ada anak ya yang pergi ke sekolah itu belajar bahasa Inggris. Nah, di sini ada dua klausa. Ada dua klausa. Ada klausa induk. Apa itu klausa induk? Anak ya itu belajar bahasa Inggris. Nah, lalu ada klausa anaknya enggak? Ada. Klausa anaknya itu dicirikan dengan adanya konjungsi plus atau yang sekaligus menjadi subjek ya. Baru kemudian plus kata kerja. Apa itu? Yang pergi ke sekolah. Nah, yang itu subjek. Ya, konjungsi sekaligus menjadi subjek. Pergi itu adalah predikat, sekolah itu adalah keterangan, begitu. Nah, jadi di sini ada dua Bapak Ibu. Ada anak yang pergi ke sekolah itu belajar bahasa Inggris. Kalimat induknya itu adalah ini. Anak itu belajar bahasa Inggris. Lalu yang pergi ke sekolah. Yang pergi ke sekolah, ini namanya disebut sebagai klausa anak. Begitu. Ciri daripada klausa anak itu adalah yang tidak bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu ya. Klausa anak itu adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya begini. Yang pergi ke sekolah itu, yang pergi ke sekolah tidak cukup kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, harus ada kalimat yang induknya. Kalau kalimat induk dia bisa berdiri sendiri. Anak itu belajar bahasa Inggris. Anak itu subjek. Belajar predikat. Bahasa Inggris adalah objek. Begitu. Jadi anak itu belajar bahasa Inggris. Anak itu subjek belajar predikat bahasa Inggris objek. Ini sudah tam, sudah sempurna ini kalimatnya. Begitu karena sudah ada subjek, sudah ada predikat. Dan itu tidak perlu yang lain untuk supaya dia itu bermakna. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, klausa anak itu ada konjungsi dulu yang bernama yang ini ya. Begitu. Yang. Nah, baru pergi ke sekolah. Gitu. Yang pergi ke sekolah. Nah, ini adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri nih. Yang pergi ke sekolah. Oke, dia membentuk subjek predikat, tapi kok yang janggalnya adalah ya belum secara makna belum tam, belum sempurna begitu. Oke, ini contoh bahasa Indonesianya. Bagaimana kalau di dalam bahasa Arab begitu ya?
Nah, dalam bahasa Arab kita bisa memperhatikan ini Bapak Ibu. Al-waladu alladhi dhahaba ila al-madrasati. Nah, darosa al-lughatal arabiyyah. Nah, itu. Al-waladul ladzi dhahaba ilal madrasati darosa al-lughatul arabi. Al-lughatal arabi. Inggrisiyah Ustadz. Oh, ya, al-injiliziyah. Injiliziyah. Nah, gitu. Al-waladul ladzi dhahaba ilal madrasati darosa al-lughatal injiliziyah. Nah, kira-kira mana yang disebut klausa anak di sini? Dhahaba ilal madrasah. Ya. Alladzi dhahaba ilal madrasah. Begitu. Nah, kenapa disebut klausa anak? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau gini kita hapus, tetap bermakna. Al-waladu darosa al-lughatal injiliziyah. Inggrisiyah. Ya. Tapi kalau cuma begini doang, alladzi dhahaba ilal madrasah, Yang pergi ke sekolah. Ini belum apa namanya membentuk ini. tidak bermakna. Tidak bermakna begitu. Kecuali dia akan bermakna seperti ini. Al-waladu alladzi dhahaba ilal madrasah darosa al-lughatal injiliziyah. Dalam hal ini yang menjadi mubtada mana kira-kira Bapak Ibu? Al-waladu. Al-waladu. Yang khobarnya Alladzi dhahaba ilal madrasah. alladzi dhahaba ilal madrasah. Berarti darosanya apa? Darosa al-lughatal injiliziyah. Oh iya. Oh darosanya ya Ustadz. Betul. Itu adalah khobarnya. Predikat. Nah, jadi ya sebut saja sampai sinilah mubtada begitu ya. Selebihnya ini adalah khobar. Oke, kalau kalimatnya seperti ini, alladzi dzaba ilal madrasah darosa al-lughatal arabiyyah. Benar nggak ini? Yang pergi ke sekolah mempelajari bahasa Inggris. Al-waladunya mana Ustadz? Nggak usah pakai. Misalnya Nggak usah. nggak ada al-waladnya. Yang pergi ke sekolah Belajar bahasa bahasa Inggris. Inggris. Nah, kira-kira masih ngambang. masih ngambang? Siapakah yang belajar? Siapakah? Oke. Ini kira-kira benar nggak secara bahasa Arab, Bapak Ibu? Itu sudah masuk huwa kan Ustadz? Iya. Nah, ini secara kalimat ini benar nggak? Pertanyaannya. Nah, jadi di sini kalau kita analisis lagi misalnya. Kalau kita analisis lagi, oh ternyata alladzi dhahaba ini adalah alladzi kan konjungsi ya Bapak Ibu. Kata hubung. Hubung itu kayak yang itu. Iya. Iya, konjungsi. Makanya kita sebut di sini konjungsi ya. Konjungsi. Kata conjunction. Kata hubung. Oke. Yang sekaligus dia itu menjadi subjek. Lalu predikatnya mana? Nah ini. Predikat. Predikat apa? Dhahaba. Ya. Predikatnya berbentuk
pergi. Nah, ilal madrasah menjadi apa ini? Jar majrur. Jar majrur lah ya. Atau sebut saja keterangan tempat. Keterangan pelengkap. Keterangan tempat. Tempat. Oke. Tempat. Nah. Oke. Nah, setelah ini ternyata yang seperti ini bisa menjadi ini ya. Konjungsi subjek predikat keterangan tempat ini semuanya kita sebut sebagai subjek. Ya. Jadi subjek kalau kemarin kita pelajari hanya bentuknya kan berupa kata ya Bapak Ibu ya, atau frase. Tapi kali ini ada juga subjek yang berbentuk kalimat. Nah, tentu jumlah. Tentu kalimatnya harus yang berbentuk klausa induk dulu, bukan klausa klausa anak dulu, bukan klausa induk. Begitu. Nah, ini nih. Ya, ini kan subjek kan? Ya. Alladzi dzahaba ilal madrasati mubtada kan? Iya. Baru kemudian darosa al-lughatal arabiyyah namanya adalah Predikat. Predikat. Begitu. Predikat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut sebagai subjek klausa dependent, klausa anak yang difungsikan sebagai subjek. Apa ciri yang klausa anak yang difungsikan sebagai subjek? Ya ini, konjungsi yang sekaligus difungsikan sebagai subjek. Alladzi kan? Nah, konjungsi yang sekaligus difungsikan sebagai subjek. Dzahaba ilal madrasati. Ini predikat keterangan. Lalu tiga-tiganya ini nanti disebut sebagai apa? Sebagai subjek. Begitu. Nah, jadi subjek itu bisa berbentuk kalimat. Tapi kalimatnya bukan kalimat induk. Kalimatnya adalah kalimat anak. Ciri kalimat anak itu ada konjungsi plus subjek atau subjek, kemudian ada predikat dan keterangan. Begitu. Ini yang disebut sebagai kalimat anak. Yang difungsikan sebagai subjek. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau contohnya begini, kalau contohnya begini nih. Ahmadu nadhara alladzi dhahaba ilal madrasah. Oke. Nah, di sini Ahmad sebagai apa Bapak Ibu? Subjek. Mubtada. Ya, sebagai mubtada, subjek. Ya. Nadhara sebagai apa di sini? Predikat. Predikat, betul. Nah, lalu kemudian di sini alladzi dzahaba ilal madrasah ini sebagai apa? Keterangan. Keterangan. Contohnya begini, dalam bahasa Indonesia ya. Ahmad melihat orang yang atau yang pergi ke sekolah. Gitu. Nah, yang pergi ke sekolah. Ahmad melihat orang yang pergi ke sekolah atau yang pergi ke sekolah.
Ahmad lihat yang pergi ke sekolah. Begitu. Berarti Ahmad itu subjek. Melihat itu Predikat. predikat. Yang pergi ke sekolah itu apa? Itu yang disebut jumlah muqtaridah itu bukan ya, Ustaz? Jumlah muqtaridah. Dia, Oh, dia kalimat anak toh. Kalimat anak. kalimat anak ini. Jumlah muqtaridah saya juga lupa. Jumlah muqtaridah itu apa, Ibu? Berlawanan. Yang apa itu? Untuk apa ya? Kayak penyambung gitu loh, Ustaz. Seperti tadi kan tadi al-waladu ya kan, itu kan subjek. Lah terus apa mau ke khobarnya, kan khobarnya kan darosa tadi ya kan. Yang di atas tadi loh, Ustaz. Al-waladu kan subjek mubtada. Nah, khobarnya kan darosa lah. Apa sebelum sampai ke khobar itu kan diselingi dengan kata alladzi dhahaba ilal madrasah, itu jumlah muqtaridah itu kalau Ustaz Junal kan kayak gitu. Oh iya. Iya, kalau bahasa Ustaz Junal ini disebut sebagai jumlah muqtaridah. Mungkin ya lebih tepatnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kalimat interval ya. Interval itu apa? Kalimat interval. Yang apa? Kalimat Ustaz, yang berjeda begitu. Oh, Ustadz? Gimana? Kan Ustadz kan menyebutnya kalimat anak. Bagaimana kalau klausa anak? Ya? Klausa anak. Ya. Kalau dibilang anak kalimat, bagaimana Ustadz? Iya, anak kalimat bisa. Saya apa klausa anak ya, atau anak klausa. Bisa. Iya, karena Ustadz kan kalimat anak saya bingung. Jadi sebenarnya kan anak kalimat. Iya, anak kalimat. Ya, saya sering tukar-tukar. Kalau dalam bahasa ininya itu namanya adalah subordinate clause begitu ya. Bahasa Inggrisnya ya. Subordinate clause. Subordinate clause. Kalau kalimat induk atau induk kalimat, induk klausa itu namanya main clause. Bahasa lainnya adalah dependent clause untuk subordinat, untuk yang main clause-nya namanya independent. Mesti lebih dalam lagi nih kalau ada Inggrisnya, Ustaz. Enggak, itu cuma istilah saja. Kalau bahasa Indonesia namanya anak klausa. Kalimat. Anak kalimat. Betul. Iya. Aku kalimat anak, jadi jaga dari kalimat anak apa. Kalimat yang beranak. Iya, saya tadi mau nggak anak kalimat ya, ini kok kalimat anak. Oh iya, betul. Anak kalimat, ya kita pakai itu aja ya. Iya, kayaknya kita sama deh, Bu Romlah. Jadi tadi aku kok perasaan baru denger gitu. Jadi sebenarnya kalimatnya itu mengandung, terus kemudian melahirkan dan Ya, Ustaz. Ya, ini disebut sebagai anak klausa ya, anak kalimat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ada nggak di sini anak kalimat atau kalimat anak? Ahmad nadhara alladzi dhahaba ila madrasah. Ya itu alladzi dhahaba ila madrasah itu anak kalimatnya, Ustaz. Anak kalimatnya ya? Iya, anak kalimatnya itu. Insya Allah. Nah, oke. Anak kalimat yang difungsikan sebagai apa di sini? Kalau kita bicara fungsi kan ada predikat, subjek, objek, keterangan. Mudhof, maf'ul bih. Nah, betul. Maf'ul bih atau objek begitu. Oke. Fi mahalli nasbin. Nah, ini Ahmad kita sebut sebagai subjekan. Begitu. Nadoro khobar. Ya. Nadoro khobar ya. Ya. Atau predikat ya. Nah, ini kan predikat. Ini berarti kemudian ini kita sebut sebagai objek. Ya.
objek. Sebentar biar sama Bapak Ibu. Alladzi itu kan konjungsi sekaligus sebagai subjek kan. Untuk predikat yang mana? Dhahaba. Predikat. Nah, kalau ilal madrasah ini keterangan tempat. Begitu. Oke. Nah, gabungan antara konjungsi subjek plus predikat plus keterangan ini namanya adalah klausa dependent atau anak klausa. Begitu. Nah, setelah itu kita lihat difungsikan sebagai apakah mereka di sini? Oh, ternyata sebagai objek. Gitu. Nah, ini difungsikan sebagai objek. Jadi ada jenis klausa yang ada yang induk dan ada yang anak. Begitu. Kalau yang anak nggak bisa dia berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Harus selalu ada induknya. Seperti sebuah pitik mungkin ya, nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa induknya. Seperti itu. Nah, ini kira-kira yang disebut sebagai klausa dependent. Ustadz, suaranya jauh. Jauh, Ibu. Oh, sebentar saya besarkan. Padahal udah gede ya. Kalau ini kedengeran, Ibu? Iya, Ustadz. Oke. Ya, klausa dependent. Klausa dependent yang difungsikan sebagai objek. Dan ada juga klausa dependent yang difungsikan sebagai subjek. Begitu. Nah, yang tadi kita pelajari di sini, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Oke. Saya share lagi ya. Nah, ini nih, ada isim mausul alladzi kan, yang sekaligus menjadi subjek. Alladzi kan isim mausul atau konjungsi ya kan, yang sekaligus menjadi subjek kan. Alladzi atau subjek atau mubtada ya, zahaba predikat. Nah, sebut saja itu adalah ini bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek dalam klausa induk atau induk klausa. Induk klausa. Nah, kemudian ada juga jenis yang kedua. Isim mausul. Ini bukan atau subjek. Isim mausul. Tapi ini plus subjek, plus predikat, plus objek. Bisa menjadi subjek dan objek dalam klausa induk. Bagaimana contohnya yang kedua ini? Kalau tadi contoh pertama ya Bapak Ibu. Di mana isim mausul selain menjadi konjungsi, kata hubung, sekaligus menjadi subjek. Begitu. Nah, sementara contoh yang kedua, si isim mausulnya ini ya tetap disebut isim mausul ya, conjunction. Lalu subjek ada lagi. Subjek ada lagi. Predikat objek gitu. Kita akan coba lihat contohnya ya. Contoh di sini. Wah, oke. Kita lihat nih Bapak Ibu, misalnya contohnya begini. Alladzi nadhartuhu.
fil amsi atau alladzi nazartuhu fil hadiqati zahaba ila al-masjid. Oke. Alladzi nazartuhu fil hadiqati dzahaba ilal masjid. Kira-kira ada nggak klausa dependen atau anak klausa di sini yang difungsikan sebagai apa begitu? Yang saya melihatnya berarti itu anak kalimat ya Ustadz. Betul. Anak kalimat. Induknya adalah dia pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Induknya berarti Zahaba. Zahaba ila masjid. Betul. Yang nanti subjeknya kemana? Subjek itu kan fil hadiqah. Fil hadiqah. Kalau fil hadiqah tidak bisa menjadi subjek karena menjadi keterangan tempat tuh. Berarti subjeknya itu berbentuk yang apakah? Aku melihatnya itu subjeknya sama dengan anak kalimat itu toh Ustaz, bukan? Betul. Kita analisis. Di sini ada konjungsi. Konjungsinya subjek. Nah, tapi persoalannya apakah konjungsinya itu subjek? Alladzi toh. Nah, ini itu di atas tuh konjungsi alladzi. Ya. Konjungsi ya. Konjungsi saja ini. Ya. Subjeknya ada di mana? Nah, ini. Konjungsi sekaligus subjek. Ya Ustaz. Iya, tapi nanti pada tataran yang lebih tinggi lagi. Kalau yang ini adanya di sini. Al-nazartuhu ini sudah mengandung di dalamnya objek. Predikat. Predikat? Ya, Pak, subjek ya. Subjek. Predikat kan. Dan objek kan. Iya. Dalam nazartuhu kan. Nazartu. Saya telah melihat. Subjek predikat kan itu. Iya. Atau predikat subjek ya. Objek juga. Nah, ada hu juga ya. Kita sebut di sini predikat subjek lah ya. Karena kan susunannya adalah jumlah fi'liyah kan. Kalau jumlah fi'liyah kan predikat subjek kan. Ya, dan ada hu-nya objek. Nah, kemudian fil hadiqati ini adalah keterangan tempat. Nah, jumlah secara keseluruhan dari alladzi nazartuhu fil hadiqati menjadi anak kalimat. Ya, itu adalah anak kalimat. Ya. Ya memang. Anak kalimat yang difungsikan sebagai subjek secara keseluruhan. Gitu. Nah, ini sebenarnya tadi jawaban Bu Romlah mengingatkan saya lagi kalau ada lapisan analisis lagi. Inilah yang disebut sebagai anak klausa. Gitu. Anak klausa. Yang itu apa tuh Ustaz? Apa, Ibu? Klausa itu apa? Klausa itu gabungan kata yang membentuk subjek predikat. Itu namanya klausa. Gitu. Nazartu. Wah, itu klausa. Kenapa? Karena itu gabungan kata. Bahasa Inggris itu ya Ustaz? Betul. Jumlah kalau bahasa Arabnya ya. Hah? Oh, jumlah. Jumlah itu klausa. Kalau jumlah itu pasti yang sudah ada fi'il, fa'il. Kalau klausul lain lagi. Lain lagi, Bu. Klausul itu yang di pasal-pasal itu ya, Bu. Iya,
Klausa. Oke. Seperti itu. Nah, jadi klausa ini itu adalah jumlah gabungan kata yang membentuk subjek predikat, itu disebut klausa. Kalau tidak membentuk subjek predikat, yaitu namanya apa kemarin? Frasa. Frasa, betul ya. Frasa. Nah. Oke. Ini anak klausa yang difungsikan sebagai subjek kan? Nah, pertanyaannya adalah mana predikatnya? Nah, predikat ya di sampingnya ini. Dhahaba ilal masjid. Dhahaba ilal masjid. Ilal masjidnya ya keterangan tempat. Begitu. Tapi dalam konteks di sini, gitu ya, keterangan. Nah, ngede seperti itu. Nah, jadi kalau yang ini hanya anak ini, makanya di ini kan gitu kecil begitu ya. Kalau cuma alladzi nazartuhu fil hadiqah belum bermakna begitu. Yang saya lihat di taman belum sempurna. Belum sempurna. Ya. Bermakna sudah, tapi ya maknanya kurang afdol, kurang full gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan antara anak klausa dan juga induk klausa? Nah, yang membedakan cuma adakah alladzi, allati, allatani di situ? Yang membedakan itu cirinya ya, kalau anak klausa itu ada konjungsi. Nah, kalau induk klausa itu biasanya nggak ada konjungsi seperti ini. Oke. Kalau contoh yang lain, misalnya apa ya? Kita contohkan yang lain ya. Ayat Al-Quran aja, Ustaz. Ahabu. Apa ya kalau ayat Al-Quran ya? Misalnya, qala al-mala'u alladzina istakbaru. Tapi lupa ayatnya itu. Apa ya namanya? Yang ada ininya ya. Yang ada anak klausanya itu ya Ustaz. Iya, qala. Alladzi khalaqas samawati wal ardo. Alladzi khalaqas samawati. Kalau ini betul. Wal ardo. Terus ada apa lagi lanjut? Alladzi khalaqas samawati wal ardo. Bahwa sami'ul alim Ustaz kayaknya. Berarti kan ada kalimat sebelumnya ya. Oh iya, ini aja mungkin. Ya ayyuhan nasu budu. Ittaqu. Ya. Budu rabbakumul ladzi. Budu ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, min qablikum. Nah, ini. Qablikum. La'allakum tattaqun. Oke. Nah, di situ mana kira-kira yang anak klausa ya? Alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Kemudian apa lagi? Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum. Dua ya Ustaz berarti. Betul, karena ada waw. Tapi oke, itu anak klausa.
Yang kita tanyakan adalah dia difungsikan sebagai apa dalam struktur kalimat ini? Sebagai Kalau u'budu, nah itu kan kalimat perintah ya. kalimat perintah berarti Amr. objek. Amr. Amr. Ya, u'budu berarti kan amr kan? Amar. Ya. Berarti kira-kira di dalamnya ada konstruksi kalimat yang terdiri dari apa? U'budu itu. Ada wawunya itu, wawu jamak. Wawu jamak. Berarti kan apa? Antum. Ada subjeknya bernama antum. Antum. Ya, ada predikatnya yang bernama apa itu? Predikatnya U'budu kan? U'bud. Iya. Antum. Nah, itu sudah ada lah subjek predikat di dalam kata u'budu itu ya, yang berupa perintah. Gitu. Nah, tinggal u'budu, sembahlah. Lalu harus ada objek yang disembah. Siapa itu? Rabbakum. 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 Betul. Objeknya. Rabbakum. Objeknya ini ya. Ya. Objeknya. Nah, Rabbakum itu konstruksi apa ini namanya di sini? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Betul. Itu berarti frase ya. Frase yang tarkib idhofi berapa kata? 2 kata. 2 kata. Robba dan kum. Kum. Oke. Berarti alladzi ini merujuknya kemana? Ke kumnya kah atau ke robbanya? Ke robba. Robba. Alladzi khalaqakum. Betul. Nah, di sini alladzi khalaqakum itu adalah induk klausa ya, yang anak klausa yang difungsikan sebagai subjek objek, mohon maaf. Begitu. Nah, ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, ada kan innalladzina. Ini awal-awal ya. Makanya saya hafal ini, Bu. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru. Ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Tungzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Nah, kita lepaskan dulu lah ini ya. Sawa'un alaihim a'anzartahum, mau kamu peringatin atau enggak peringatin, la yu'minun, tidak akan, orang kafir itu. Ya, tidak akan beriman mereka ya. Oke. Kita lepaskan dulu lah dari ininya. Nah, ini kalau menurut saya ini jumlah mu'taridhah itu ya yang istilah Ustaz Junal. Sawa'un alaihim. Karena dia fungsinya itu ini bukan kalimat, bukan apa namanya itu, kalimat utamanya, tapi dia itu pemberi keterangan tertentu begitu ya. Nah ini. Jadi akan terlihat. Nah, ini Al-Quran mendefinisikan tentang orang kafir itu apa? La yu'minun. Tidak beriman. Tidak beriman. Begitu. Nah, sekarang kita melihat di sini. Alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Berarti di sini kan ada jenisnya ini ya. Ya, konjungsi. Konjungsi. Ada konjungsi. Ada konjungsi di sini. Yang sekaligus
sebagai subjek. Kemudian ada predikat kecil nih. Nah, kan namanya juga kalimat. Nah, komentar ya. Oke, predikat. Konjungsi, ya, nah. Kemudian kafaru adalah predikat. La yu'minun, nah belum ya. Gabungan antara konjungsi yang sekaligus subjek alladzina, kafaru, ini predikat, ini menjadi apa? Anak kalimat. Anak kalimat atau ya anak klausa. Oke. Nah, ini anak klausa ya. Anak. Oke. Anak klausa. Terus induknya kemana Ustadz? Induknya layu minun saja. Layu minun. Iya. Sebentar. Anak klausa ini difungsikan sebagai subjek. Nah, predikatnya mana? Layu minunnya. Nah, ini. Gitu. Gitu. Innalladzina kafaru la yu'minun. Mereka tidak beriman. Oke, alladzina kafaru berarti kita baca lagi kalau secara bahasa Arab itu subjek jenis yang keberapa? Jenis yang kalau kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang tadi tuh ya. Mana tuh? Yang pertama apa yang kedua? Nah, di sini. Oke, sebentar. Nah, innalladzina kafaru. Berarti kan ada inna itu ya. Ya. Inna. Nah, ini kan ada jenis-jenis subjek. Ada yang berbentuk fa'il, naib fa'il, mubtada, khob, isim kana, dan isim inna. Maka innalladzina kafaru, alladzina kafaru itu jenis subjek yang keberapa? Subjek yang keberapa? Kan ada 4 ini kan jenis subjek ini. Pasti subjek di dalam bahasa Arab ini nggak lepas dari 5 ini. Ada fa'il, naib fa'il, mubtada, ada isim kana, dan ada isim inna. Oh, dia menjadi isim ya Ustaz? Betul, namanya apa? Isim inna. Isim inna kan. Begitu. Tapi isim innanya tidak diisi oleh berbentuk kata seperti ini ya. Ini kan kalau ini kata kan? Ya. Inna taliba jamilun. Isim mausul. Isim mausul kan? Betul, isim mausul alladzi. Innalladzina kafaru. Nah, alladzina kafaru ternyata subjeknya itu adalah berbentuk anak klausa yang difungsikan sebagai subjek kan? Subjek. Gimana Bapak Ibu? Pusing Ustaz. Oke, kita coba bandingkan ya. Kita coba bandingkan. Nah. Inna at-taliba jamilun kan? Jamilun kan? Ya. Nah. Kalau innalladzina kafaru la yu'minun.
Apa perbedaannya dari segi subjek saja di situ? Apa perbedaan antara at-talibu dengan alladzina kafaru? Dia dia frasa ya Ustadz. Kalau talib, Talib itu kan langsung tuh ketahuan. ini at-talib berarti frasa, kata atau klausa? Frasa kata. Kata ya? Ya. Karena satu kata ini kan? Ya. Namanya apa ini berarti? Isim mufrad. Oh, Masya Allah. Iya kan, itu isim mufrad ya. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya. Kalau bentuknya seperti ini. Inna tolibal. Tulab. Iya. Inna tolibun. Inna tolibal madrasati. Jamilun. Nah. Inna talibal madrasati jamilun. Oke. Sekarang pertanyaan di sini. Yang mengisi posisi sebagai subjek yang bernama isim inna itu tatarannya kata, frase atau klausa? Frasa ya. Jadi kalau sebelumnya kan kata kan? Kata, ya. Cuma terdiri dari satu. Udah digabung. Digabung jadi frase. Jadi frase kan? Jadi frasa. Nah, sekarang kalau diganti lagi misalnya. Inna at-taliba syito, ya betul. Jamilun. Ya, frasa juga, Ustaz. Frasa juga ya? Juga. Frasa juga. Kalau ganti lagi misalnya. Inna talibal madrasati inna talibal madrasati an-nasiti apa an-nasitu? Nah, itu kira-kira yang mana ini? Inna talibal madrasati an-nasiti apa an-nasitu? Itu menjadi kita lihat dulu di sini. Naat man'ut apa menjadi apa? Talibal madrasati kan mudhaf ilaih. Ya. An-nasiti apa Bu Syarifah? Menjadi apa? Kalau man'ut kan nasiti. Tapi kalau manut naat kan kalau anasiti berarti kan ngikuti ke madrasah ya? Iya. Tapi kalau ngikuti ke madrasah kan berarti harus tamarbuto lagi kan? Iya. Oh iya. Kayak begini kan? Iya, berarti madrasahnya, sekolahnya yang rajin ya? Berarti taliban nasito ya? Nasito kan? Oh iya. Nah, talibal madrasati. Yang kemarin itu ya? Iya. Nah, jamilun. Oke, berarti kan? Iya. Isim inna kalau yang di atas ini diisi oleh kata. Kalau isim inna yang di bawah ini diisi oleh frasa berbentuk mudhof atau tarkib idhofi. Kalau at-talib an-nasyid frasa wasfi. Kalau ini idhofi wasfi ya? Ya, idhofi wasfi. Nah, ini semua ini disebut sebagai isim inna. Hanya saja yang mengisi isim innanya aja yang beda. Iya, gitu, Bapak Ibu. Ada satu yang berbentuknya kata. Ada yang berbentuk frase. Ada yang bentuk frase. Ada frasenya yang juga macam-macam ya. Ya, frasenya juga macam-macam. Waduh. Nah, begini nih. Kalimat dalam bahasa Arab ini. Tapi kalau ini udah dikuasai,
gampang belajar yang lain. Mantap dah pokoknya. Buram-buram lah mantap nanti. Oh, Bu Syarifah ini yang mantap lah. Ya. Ya. Pak Ustadz yang mantap deh. Ya, seperti Pak Ustadz nanti kita ya Bu. Iya dong. Nah, sekarang ini kan kata ya, tatarannya kata. Ini tatarannya adalah frase nih, 3 ini nih. Iya. Udah. Bagaimana yang tatarannya itu adalah klausa. Klausa kan terdiri dari gabungan kata yang membentuk subjek predikat. Tapi ciri utama dari klausa anak harus ada konjungsi dulu. Kalau nggak ada konjungsi berarti nggak terbentuk nanti klausa anak. Klausa anak ya. Jadi harus itu ya Ustaz. Harus. Sementara konjungsinya itu kan ada. Yang tersedia gitu. dalam bahasa Arab alladhi, alladhani, isim mausul itu. Begitu. Nah, ya ini innalladzina kafaru. Nah, inilah isim inna, tapi yang pengisi isim innanya ini berupa jumlah. Yang kita sebut dalam konteks di sini adalah isim apa namanya? Mausul. Isim mausul ya. Isim mausul atau klausa anak begitu. Klausa anak yang difungsikan atau anak klausa, mohon maaf lupa itu. Anak klausa yang difungsikan sebagai subjek. Begitu. Layu minunnya apa? Predikat. Gitu. Jadi ada juga ya klausa yang difungsikan sebagai subjek. Kan klausa itu terdiri dari subjek, predikat. Lah kok bisa jadi subjek lagi? Itu bukannya berlapis-lapis? Betul, berlapis-lapis. Tapi persoalannya yang membedakan itu kalau ingin difungsikan sebagai subjek harus tambahin alladzi dulu sama alladzina. Kalau nggak ada alladzina ya nggak bisa. Innal kafiruna. Kayak misalnya begini. Innal kafirina. Innal aulada kafaru la yu'minun. Nggak salah ini dalam bahasa Arab. Karena harusnya dibenarkan innal auladal ladzina. Nah, baru ini benar. La yu'minun. Begitu. Atau auladnya dihilangkan. Bisa seperti ini. Nah, ini namanya adalah klausa dependent yang atau anak klausa yang difungsikan sebagai subjek. Gitu. Atau contoh yang masih kontekstual dengan kata toliba ya. Innalladzina tolabu al-ilma min innalladzina tolabu ulumaddini min YouTube gitu ya. Mahmudun atau mazmumun ya. Tercela. Sesungguhnya orang yang belajar ilmu agama dari YouTube itu tercela. Ini mah cuma bercanda Bapak Ibu ya. Bukan serius ini. Karena dari Mbah Google. Dari Mbah Google. Karena kan kalau ada itu yang masyarakat misalnya menuntut, kalau belajar dari mana kamu? Ustadznya siapa dulu? Kalau belajar itu harus bersanad. Ustadznya ini kira-kira sanadnya kemana? Ke Mbah Google. Berarti nggak jelas ini kan. Soalnya ada yang motong-motong terus gabung-gabungin itu loh Ustadz. Kalau yang aslinya sih sebenarnya benar kali. Iya ada juga sih Musil. Betul.
Oh, ada juga sih ya yang nggak benar di. Iya. Iya juga sih. Saling belum, Mbak. Memungkiri. Iya. Wah, berarti sekarang teknologi itu mengacak-ngacak segala macam, termasuk agama. Masya Allah. Iya. Ya maksudnya ada yang positif, ada yang jahat itu, Ustaz. Ya kalau yang ini misalnya struktur agama, kalau belajar itu kan harus punya guru. Nah, gurunya harus punya sanad lagi ke atas siapa gitu. Kalau kita belajar lewat YouTube, wah misalnya apakah kita disebut sebagai sanadnya ke siapa itu gitu ya. Nah, saya misalnya belajar dari YouTube ke Ustadz Adi Hidayat. Oh, apakah saya langsung menjadi muridnya Ustadz Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayatnya kan ke atasnya ada syekh siapa lagi begitu. Nah, itu apakah seperti ini bisa diterima saya sebagai muridnya Ustadz Adi Hidayat atau tidak? Nah, itu kan ribet kayak gitu jadinya. Belum ditalkin, Ustadz. Iya, ditalkin. Nah, itu ada beberapa di antara kita umat Islam juga yang sangat rigid ya, sangat keras soal itu. Kamu belajar dari mana? Wah, gitu. Harus ini. Dari Mbah Google. Saya belajarnya dari ULC. Gurunya siapa? Aziz. Mazmum ini. Karena ini lewat Zoom, nggak bisa. Nggak bisa dipercaya. Insya Allah lurus, Ustaz. Oke. Nah, ini cuma bercanda, Pak Bib ya. Oke. Ini Bu mana tuh tadi? Yang satu lagi kemana ya? Nggak tahu. Ini ada Mas Ruli ya. Enggak, Bu. Siapa tadi itu? Ada Bu Is namanya, Bu Is. Oh. Ini tadi ada 4 kita. Ceweknya. 3. Lagi sibuk mungkin. Oh iya keluar. Oke. Ya, ada. Sekarang kita lanjutkan, Ibu-ibu sekalian. Innalladzina talabu ulumaddini min YouTube madmumun. Nah, ini cuma bercanda, Ibu-ibu ya, hanya hanya contoh. Itu orang yang bertobat tadi kira nggak tahu YouTube. Min YouTube, oke. YouTube. Kita lihat di sini. Innalladzina talabu ulumaddin min YouTube madmumun. Oke. Kira-kira yang menjadi subjeknya ini yang mana ya? Dan predikatnya yang mana? Subjeknya, pertanyaannya itu adalah, apakah dia itu dari kata, dari frase, atau dari klausa? Klausa. Dari frase. Dari klausa ya? Dari klausa. Klausa anak ya? Iya. Tadi kan syaratnya harus ada isim mausulnya kan? Isim mausul. Isim mausul ya. Berarti ini jadi klausa anak. Ya. Bukan klausa anak, Ibu. Anak klausa ya. Anak. Oke. Oke, alladzina. Jadi apa ini berarti alladzina? Apa tuh namanya tadi tuh? Konjungsi. Ya. Konjungsi atau kata subjek. Konjungsi sekaligus subjek. Subjek, betul. Tolabu? Subjek. Tolabu predikat. Predikat ya. Nah, tolabu predikat. Ya. Lalu kemudian ulumaddin
menjadi Ulumadin menjadi apa ini? Objek. Lebih. Ya, objek. Tapi dia frasa ya Ustaz. Iya, objeknya itu berbentuk frasa. Oke, min YouTube. Ini keterangannya. Majrurnya ini terdiri dari frasa, klausa, atau anak. Apa kata ya? Frasa. YouTube frasa. Huh? Oh, mungkin karena dari dua ya. You dan tub ya. Bukan min. Oh, iya. Bukan dari minnya itu. Bukan. Oh. Kalau minnya mah kan jar. Harfu jar. Harfu jar. Nah, oh, YouTube yang namanya itu ya. You and tub. Iya, itu frasa jadi ya. You and tub. Tapi ini namanya kata jamak. Tapi kita sebut saja ini satu kata ya, YouTube. Begitu. Oke. Nah, sekarang gabungan dari konjungsi, predikat, objek. Ini kan namanya adalah anak subjek. Ya, anak klausa. Anak klausa ya. Anak klausa. Yang nanti YouTube ini tadi apa keterangannya tadi ya? Ya. Oke, ini keterangan. Keterangan. Nah, ini anak klausa yang difungsikan kemudian juga sebagai subjek kan. Ini subjek. Madmumun apa ini? Madmumun. Predikat. Madmumun. Predikat ya. Ingat bahwa di dalam pertemuan pertama atau kedua gitu, predikat di dalam bahasa Arab itu tidak selalu berbentuk fi'il. Ya. Predikat di dalam bahasa Arab itu bisa berbentuk isim. Sama kayak bahasa Indonesia. Itu bisa. Jadi jangan selalu diidentikan bahwa predikat itu kata kerja, Bapak Ibu. Predikat itu bisa mencakup kata kerja, kata sifat, kata keterangan itu bisa. Predikat nanti. Iya, saya pikir tadi kata kerja itu Ustadz. Mazmumun. Tercela. Cela. Kalau tercelanya berarti yuzammun gitu ya. Atau zummu. Zummu itu berarti dari zumma yuzammu. Zumma yuzammu. Ini isim apa ya Ustaz? Mazmumun. Isim maf'ul dari ya. Zamma. Artinya apa? Mazmumun. Kan tercela. Tercela. Iya. Tercela. Zamma yazummu mencela. Tapi kalau zumma yuzammu dicela. Begitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, iya. Innalladzina talabu ulumaddin min YouTube mazmumun. Sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu di YouTube itu ilmu agama ya. Ilmu agama di YouTube itu tercela. Nah, misalnya ini sekedar contoh. Atau bisa juga mahmudun gitu ya. Mahmudun berarti lawan dari madmumun. Tercela berarti terpuji ya. Terpuji. Mahmudun begitu. Nah. Mahmudun. Mahmudun. Innalladzina talabu ulumaddin min YouTube madmumun atau mahmudun begitu. Kalau kita belajar bahasa Arab min Zoom meeting mahmudun gitu. Berarti
innana alladzina darasu al-lughatal arabiyyah min Zoom Mahmudun. Ya, betul. Karena COVID. Karena COVID. Kalau enggak COVID ini enggak bakalan ada ini ya Ustadz malahan. Iya, betul. Dulu URC ini kelas langsung. Oh semuanya. Iya, enggak tahu. Karena ada COVID kita jadi bubar. Untungnya ada Zoom. Dulu sebetulnya Jimit. Udah dari dulu ada ya Ustadz? Udah dari 2014 ini. Oh, hikmahnya pandemi ini kita bisa belajar sama Ustadz ada. Di rumah. Iya, hikmahnya. Diambil hikmahnya saja. Iya. Masya Allah. Ternyata lebih enak ngajar lewat Zoom. Nggak perlu kemana-mana, tinggal. Nggak kemana-mana. Jadi sama ini Ustadz. Tinggal dari rumah aja. Cuma kekurangannya mungkin jarang silaturahim. Iya. Lewat Zoom. Kelebihannya nggak pakai transportasi. Nggak pakai transportasi, betul. Jadi langsung gitu kan menyapa audiens. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silakan disampaikan saja. Nah, kalau ini kan baru mau bertanyanya bingung. Intinya anak klausa itu selalu ada isim mausul ya Ustadz ya. Intinya ya. Iya. Isim mausul. Contoh yang lainnya apa ya? Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi bla 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 gitu ya. Nah, qala alladzina atau qala alladzina amanu misalnya. Nah, itu berarti kan yang berkata alladzina amanu. Amanu itu berarti itu subjek yang berbentuk klausa itu. Makanya nanti ada yaitu 3 tingkatan itu Bapak Ibu ya. Bahwa nanti pengisi subjek itu tidak hanya yang berbentuk satu kata seperti at-talib itu. Ya. Tapi ada juga yang berbentuk frase, ada yang berbentuk klausa. Dan nanti objek juga sama seperti itu. Kata keterangan juga sama seperti itu setelah didahului oleh huruf jarnya. Nah, yang majrurnya itu bisa diisi oleh kata, oleh frase, oleh klausa, begitu. Seperti itu. Nah, saya menggunakan kata-kata analisis bahasa Indonesia ya yang dimengerti saja lah. Karena menurut saya ya kurang tahu mungkin ini juga ya keliru juga mungkin ya bagi orang yang mungkin sudah mendalam secara bahasa Arabnya begitu. Nah, tetapi saya mencoba di sini menawarkan pakai analisis yang kayak bahasa Indonesia begitu. Supaya kita bisa lihat gitu. Ujung-ujungnya sama untuk bisa memprediksi atau menebak ini subjek, ini predikat, ini objek gitu. Ya, pemetaan kayak misalnya yang saya lakukan di sini ini bisa dibilangnya bid'ah dalam bahasa Arab ya Bapak Ibu. Ada bid'ah juga ya. Iya, bid'ah dalam bahasa Arab ini. Nggak tahu bid'ahnya dolal apa hasanah atau apa. Bid'ahnya hasanah Ustaz. Nah, ini membaca secara bahasa Indonesia. Ini supaya ini saja sih. Menemukan padanan kira-kira begitu ya. Kalau dalam berbagai macam bahasa pasti kita akan menemukan konstruksi kalimat gitu. Kalimat pasti ada subjek, ada predikat. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab gimana subjek dan predikatnya? Nah, saya coba amati, oh iya ternyata begini ya. Kalimat dalam bahasa Arab subjek predikatnya itu ada. Kalau bahasa Indonesia nama subjek ya cukup satu aja. Tapi kalau bahasa Arab nama subjek itu banyak. Ada fa'il, ada naib fa'il, ada mubtada, isim kana, isim inna. Ini subjek Bapak Ibu. Subjek dengan nama seperti ini juga menentukan nama predikatnya. Kalau subjeknya namanya fa'il, pasti predikatnya fi'il. Kalau subjeknya namanya naib fa'il, oh berarti predikatnya juga fi'il. Tapi fi'il yang mana? Fi'il bina majhul.
Kalau fa'il, predikatnya pasti fi'il bina ma'lum. Begitu. Jadi sudah ketentu ya, bahasa Arab itu udah menurut satu aturan tertentu begitu. Kalau udah ada mubtada, wah, subjek namanya mubtada, ini pasti predikatnya adalah khobar. Begitu. Kalau isim kana, oh ini khobar kana. Isim inna, oh sudah pasti nih predikatnya namanya adalah khobar inna. Gitu. Begitu juga macam-macamnya ya. Oh, khobar tidak hanya satu ternyata berupa isim, tapi ada juga yang jar majrur, ada yang fi'il. Ini juga ada isim, jar majrur, dan ada juga fi'il. Seperti ini. Ini mungkin pemetaan saya saja sih. Begitu. Mungkin dari pemetaan ini ya ada yang kurang pas atau kurang keliru. Ini belum saya konfirmasikan ke yang ahli di dalam bahasa Arab, terutama mereka-mereka yang hafal alfiyah ataupun siapa begitu ya. Dan maf'ul ini seperti serangan juga seperti ini. Nah, kira-kira di sini yang pengisi fa'il, naib fa'il, mubtada, isim kana, isim inna, atau pengisi khobar ya, terutama yang isim, yang majrur begitu, yang isim, yang majrur, atau pengisi objek atau keterangan misalnya di sini, ya, itu nggak jauh dari 3 kategori pengisi fungsi ini. Kata yang terdiri dari isim ma'rab, isim mabni, frasa nomina yang berbentuk tarkib idhofi, tarkib waswi, tarkib idhofi waswi, dan juga klausa. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian harus kita pahami bagaimana mereka itu berubah akhiran katanya kalau menjadi subjek. Kalau menjadi predikat yang berupa khobar itu ya. Kalau menjadi objek misalnya. Kalau menjadi keterangan. Nah itu kita harus tahu perubahan akhiran-akhirannya itu. Seperti yang selama ini kita pelajari. Begitu. Nah kalau ini sudah kepaham gitu ya. Pinter itu Ustaz. Kalau Ya, sudah sedikit lumayan lah kayak gitu. Iya. Masya Allah. Bisa ya intermediate lah kira-kira begitu. Karena ada basic ya, nah intermediate. Kira-kira ya ini sebenarnya ringkasannya untuk yang dasar membaca teks begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Mau berarti, malam mingguan. Berarti tidak ada pertanyaan ini? Iya Ustaz, mau tanya bingung. Nanti pas ditanya tambah bingung. Oh, iya. Kita akan, insya Allah kita akan perjelas lebih jauh ilustrasinya dan berikut juga contoh-contohnya di pertemuan besok ya Bapak Ibu. Iya Ustaz, terima kasih. Ilmunya banyak. Ya nanti tidak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu kalau misalnya bertanya via WhatsApp juga silakan disampaikan saja. Boleh nanti kalau misalnya agak lama dibalasnya di WA lagi juga nggak apa-apa. Soalnya ini kalau saya baca ini WhatsApp itu kan tiap hari itu banyak banget yang masuk gitu. Ada mahasiswa yang bimbingan ya, ada yang mahasiswa yang ini. Kadang juga agak ini. Kalau satu hari itu pagi sampai zuhur itu baru selesai misalnya balas 1000. Ya. Kadang lupa ada yang ini ya mahasiswa yang ya, kasihan sih yang mereka yang nggak dibalas itu. Cuma saya sering menyampaikan kalau nanya terus kalau saya nggak jawab WA lagi gitu. Atau kalau enggak ya telepon. Japri apa di grup itu Ustaz? Di ini biasanya Japri. Yang banyak. Kalau Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak